Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Temaram. Kali ini saatnya jalan malam, dan kita akan menguak sejarah tentang pertempuran yang ada di Jalan Garuda. Seperti apa perjalanan kita? Saksikan terus videonya sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Buat sahabat DT semuanya, sekarang kita lagi perjalanan menuju monumen atau dimana tepatnya perperangan Fokkerwijk berada ya, tepatnya di Jalan Garuda gitu. Jadi sekarang lagi ada di perjalanan menuju lokasi gitu. Gimana, siap? Insya Allah. Ya, hostnya lagi nyupir. Dari nol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di segmen Jalan Malam di Balik Temaram. Di kesempatan kali ini kami masih mengulas salah satu rangkaian palagan Bandung di tahun 1946, yaitu pertempuran Jalan Garuda atau The Battle of Fokkerwijk. Pertempuran di Fokkerwijk, Kota Bandung berlangsung cukup seru. Bukan hanya yang terlama, tetapi juga yang paling dikenang. Dampak dari pertempuran ini yang kini diperingati Kota Bandung dengan sebutan Peringatan Bandung Lautan Api atau BLA setiap 24 Maret. Fokkerwijk adalah nama jalan di Bandung di tahun 1946, merupakan jalan masuk tentara sekutu menuju lapangan udara Andir. Jalan itu sempat diganti namanya di tahun 1950 menjadi Jalan Garuda, berganti lagi menjadi Jalan Nurtanio. Tapi bukan pergantian nama itu yang akan diceritakan. Di jalan itulah pada 20 Maret 1946 telah terjadi suatu pertempuran antara tentara sekutu dengan pasukan Republik, para pejuang kita dari berbagai gerakan. Ada Hizbullah, Batalion TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang bermarkas di Situ Aksan. TKR dari Cijerah PBRI atau Pasukan Banteng Republik Indonesia. API dan juga Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia. Mereka merencanakan penyergapan konvoi dengan matang selama berhari-hari di Cibuntu. Pada hari itu, para pasukan Republik dengan persenjataan minimalis sudah bersiap untuk menyergap. Pagi sekira pukul 9, tibalah konvoi 1000 tentara sekutu itu menggunakan berbagai kendaraan, termasuk 300 lebih sepeda motor. Penyergapan pun dimulai dengan letusan senjata api sebagai isyarat komando. Lalu dilanjut gema takbir yang tak henti. Menjelang maghrib, pasukan sekutu kembali ke arah Cimahi sambil mengangkut para korban yang tewas dan luka-luka. Sampai dengan 23 Maret 1946, pasukan Republik terus bertempur dibarengi gema takbir. Tanggal 24 Maret, mereka menguasai Fokkerwijk dan mengepung Andir. Namun di hari itu tak ada komando penyerangan. Tiba-tiba mereka mendapat perintah untuk meninggalkan kota Bandung sejauh 10 km ke selatan. Mereka pun patuh kepada hasil rundingan tersebut. Para pejuang yang kemudian menjadi cikal bakal pasukan Siliwangi itu meninggalkan Bandung di malam harinya. Mereka meninggalkan kota sambil membakar dan menghancurkan berbagai gedung atau instalasi yang bisa digunakan musuh. Dan di malam itulah terjadi peristiwa yang hingga kini kita peringati setahun sekali pada 24 Maret sebagai Hari Peringatan Bandung Lautan Api. Para penduduk Bandung pun ikut mengungsi. Dari sepenggal catatan sejarah itulah, kini kita bisa mengenang mereka melalui peringatan peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret setiap tahun. Bisa juga kita mengunjungi Monumen BLA di Tegalega, Kota Bandung. Selain itu, ada juga stilasi jejak sejarah pertempuran di 10 lokasi di Kota Bandung.
kata Adi Raksanagara, pemerhati sejarah Kota Bandung. Namun kalau kita mengingat peristiwa pertempuran yang berdampak dahsyat itu, seperti ada perasaan sedih juga. Itu karena monumen yang katanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan Bandung itu dibuat begitu sederhana. Seperti dibangun dalam keterpaksaan, monumen itu dibuat mencil di sudut halaman kantor wilayah Kementerian Agama, di simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Nurtanio yang memang dulu dikenal sebagai Fokerwerk, tutur Adi. Memang, imbuh Andi, ada juga sekelompok purnawirawan petinggi TNI yang juga veteran BLA di awal milenial ini pernah menggagas adanya monumen untuk memperingati pertempuran paling dahsyat di Bandung. Rencana itu sudah disampaikan ke pemerintah Kota Bandung di awal tahun 2000, bahkan sudah dibuatkan maketnya. Menurut rencana, monumen itu akan dibangun di tengah bundaran Ciberem. Selain untuk mengenang jasa para pahlawan Bandung, monumen itu juga merupakan ikon penanda jalan masuk dan keluarnya Kota Bandung dari 4 arah. Usulan tinggal usulan, entah apa yang menggagalkan rencana itu. Maket yang sudah dibuat itu pun bernasib menyedihkan. Kini dia teronggok dan berdebu di sudut kantor DPK LTS di Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung. Seperti menyerahkan saja kepada para warga Kota Bandung yang mengetahui peristiwa Bandung Lautan Api tersebut dengan mengenangnya dengan bangga peristiwa Battle of Fokerwerk dengan cara masing-masing pula. Sampai berjumpa kembali di segmen Jalan Malam berikutnya bersama Di Balik Temaram. The Battle of Fokerwerk. Fokerwerk adalah nama jalan di Kota Bandung pada tahun 1946 dan tempat masuknya tentara sekutu menuju lapangan udara Andir. Jalan itu sempat berganti nama pada tahun 1950 dengan nama Jalan Garuda dan berganti lagi dengan nama Jalan Nurtanio. Seperti apa sejarahnya dan kisahnya pertempuran Jalan Garuda? Kita panggil langsung aja sahabat kita, Kang Ahmad. Kang Ahmad, dulu di sini tahun 1946 ada pertempuran yang dahsyat sekali. Rangkaian dan lainnya. Ya, betul. Dan ini pertempuran yang sangat bisa dibilang cukup lama. 3 hari berturut-turut dari tanggal 20, 21, 23 kalau nggak salah. Sebelum Bandung Lautan Api. Ya, karena ini berkaitannya dengan nanti tanggal 24 Maret yang disebut kita Bandung Lautan Api. Dan ini rangkaian terakhirnya ibaratnya. Nah, yang menurut Kang Ahmad, kita ngobrol dari sisi memori ke belakang. Apa yang terjadi saat itu? Kalau yang saya lihat di visual memorial dari arah Garuda ke arah sini. Jadi pertempurannya itu bergeser dari sana sampai ke pertigaan pas depan monumen ini. Ya, yang dulu kan belum ada. Belum ada. Ini. Iya. Jadi tentara sekutu masuk dari jalan yang sekarang Garuda ya, Jalan Fokerwerk ya, menuju ke perbatasan mungkin. Menuju ke Sudirman. Sudirman. Nah, puncak-puncaknya di pertigaan ini. Kalau ke kiri ke GBK, kalau ambil ke beneran ke
di pertigaan ini pihaknya yang memakan banyak korban, mau pihak kita maupun pihak lawan itu. Dan kalau nggak salah saya baca-baca sedikit ya, jadi warga kita, tentara kita mungkin disebutnya, tentara kita dari mulai Hizbullah, TKR, dan yang bermarkas di daerah Jalan Cibuntu, itu sudah menunggu Kang Ahmad, menunggu kedatangannya tentara sekutu masuk ke perbatasan, dan tentara-tentara kita, rakyat kita yang saat itu berjuang sudah berkumpul di sini. Kalau kurang lebih seperti itu. Coba digiring Om, digiring supaya kan si masyarakat, si tentara lawan tuh dengan persenjataan yang lengkap terbencar. Jadi nggak satu, jadi nggak riung gini. Jadi digiring sama yang Indonesia itu ada sudah siap. Jadi waktu biar katanya berjamin dengan persenjataan yang lengkap, mereka unggul. Maksudnya tentara sekutunya? Tentara sekutu unggul dengan persenjataan yang lengkap. Makanya digiring supaya ke sini biar di batu di Kumpulin di satu titik mungkin. satu titik kurungin. Jadi lingkarin sama yang di kita. Tentara dari kita. Dari kita Itu bercampur dengan masyarakat loh. banyak masyarakatnya juga, karena yang saya lihat tuh banyak yang pakai cuman kaos, ada yang pakai Pakaian seadanya mungkin ya. Fungsi lah kalau sekarang. Terus kalau yang di kita mah pakai ini bukan, Itu ciri khas mungkin ya. Ciri khas pejuang dari warga Bandung. Dan kalau ini ya, kalau nggak salah saya baca sedikit, jadi si tentara sekutu itu hampir 300 kendaraan ya, termasuk 300 motor kalau nggak salah masuk ke kita. Dan itu semua dikepung di sini, diarahkan ke sini biar dikepung. uh, Jadi kan karena mereka unggul dengan perbencarnya, mereka unggul dengan persenjataan. Makanya digeser, diarahin ke sini pertigaan ini biar dikepung. Jadi mereka yang terkepung. Makanya di pertigaan ini saya lihat banyak darah, banyak yang meninggal karena tembakan, banyak yang meninggal karena bambu runcing. Oke, kita akan panggil rekan kita satu lagi, Bang Apud. Mungkin dia sedikit tahu tentang sejarah ini, dan kita akan tanya-tanya ke Bang Apud. Oke, Bang Apud, kita tadi udah ngobrol sedikit tentang Poker Week dengan Kang Ahmad. Mungkin Bang Apud ada tambahan sedikit pengetahuan tentang Poker Week ini. Iya Kang, jadi yang saya tahu tentang pertempuran The Battle of Poker Week ini Kang, pertempuran yang sangat dahsyat kalau menurut saya Kang. Ya, dimana pertempuran di sini itu menghabiskan sampai 3 hari 3 malam ya. Ya. Di sini tuh. Ini paling Bahkan, lama ya. Ya, bahkan katanya sih lihat dari sejarah lebih banyak korbannya Kang dari pihak pejuang sama pihak sekutu. Oh, jadi sama-sama banyak Ya, korbannya. Ya. Dan melihat dari sejarah lagi sih, emang pertempuran The Battle of Poker Week ini apa ya? Emang kesalahannya dari sekutu sih. Yang tadinya batas apa ya? Batas gencatan senjata tuh dia langgar gitu. Terus dia mencuri mencuri pasokan-pasokan dari pejuang Indonesia gitu. Apalagi katanya ada satu momentum di mana tentara sekutu tuh katanya memata-matai dari anggota-anggota pejuang kita yang lagi rapat katanya. Bahkan ketahuan gitu. Nah, dari ketahuan itu langsung katanya ditembak di tempatnya. Itu memata-matai tentara kita maksudnya. Ya, tentara kita lagi rapat.
soal perbatasan gencatan senjata, gimana caranya untuk supaya penjajah atau sekutu nggak melewati batas-batas kita gitu. Nah, ada satu tentara sekutu yang mungkin yang memata-matai atau mendengar ya. Nah, kalau nggak salah itu ketemulah atau inilah kalau bahasa Indonesia ketahuan gitu, ketahuan. Nah, makanya di situ langsung dia jadi korban. Nah, di situ awal mulanya apa ya, percikan dari perang yang paling dahsyat ini gitu. Daripada siasat kita udah matang-matang ketahuan, ya udah langsung aja gitu. Padahal itu ada rencana tersendiri. Iya, ada rencana. Untungnya itu yang mata-matainnya pejuang Indonesia tuh ketahuan. Gak tau lah kalau misalkan rencana kita udah bocor ke pihak sekutu gitu. Nah, Mang Apud atau Kang Ahmad tahu nggak kelompok tentara yang ada di Kota Bandung ini yang ikut waktu itu pertempuran? Salah satunya mungkin Hizbullah ya. Hizbullah Selalu ada ya. ya, terus TKR yang bermarkas di Cibuntu itu. ya. Terus apa lagi? Terus kalau nggak salah tuh mungkin banyaknya dari pejuang-pejuang warga juga, masyarakat juga. Kalau Banyaknya saya sih. sekilas baca juga ada TKR yang dari Cijerah. Oh iya, ada yang dari Cijerah, bahkan ada apa? Yang Laskar Perempuan tuh? Laswi, ya Laswi. Laswi juga ikut berjuang gitu. Pokoknya gini Kang, pokoknya di tempat Jalan Garuda ini pokoknya tempat pertempuran yang paling dahsyat gitu. Makanya dikasih ini nih Kang, penghargaan buat para pejuang ini. Ini penghargaan untuk Iya, pejuang kita dulu ya. Di sini ada tertera Jalan Fokker ya, jiwa dan ragaku persembahkan Untuk mempertahankan demi mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran terjadi pada tanggal 20. 23 itu 3 hari berturut-turut. Ya, ini 3 hari, bahkan katanya sampai 4 hari. Nah, di sini timbul awalnya itu Bandung Lautan Api di sini gitu. Oke, Kang Ahmad, menurut Kang Ahmad dari residual memori ke belakang, apalagi yang terjadi? Banyak pertumpahan darah ya. Mau dari kita, dari sekutu. Kalau dari sekutu banyaknya yang kena tombak-tombak, bambu runcing. Terus ada beberapa parang. Banyak darah tuh dari tembakan. Karena kan ya gimana juga tetap mau diakuin atau tidak, perlengkapan persenjataan mereka udah lengkap. Iya. Walaupun Itu yang- dari kita seadanya ya. Ya. Tapi waktu itu selain bambu runcing, senjata dari kita ada senjata api. Ada. Itu katanya sih kalau melihat dari sejarah Kang, kebanyakannya itu dari rampasan pejuang-pejuang yang didapat dari Jepang gitu. Jadi yang sekutu-sekutu yang dari Inggris itu supaya bisa menyerahkan gitu rampasan-rampasan senjata yang dari Jepang itu. Jadi pejuang Indonesia merampas senjata dari Jepang. Nah dipinta lagi, pengen dirampas lagi sama sekutu Inggris gitu. Jadi kayak gitu. Tapi banyak, bahkan masyarakat juga emang banyak yang punya senjata api kayak gitu, senapan kayak gitu. Nah, Sekilas yang anehnya saya lihat beberapa parang itu terbang sendiri. Nah itu keunikan di Indonesia tuh kayak gitu. maksudnya terbang dengan sendirinya atau emang dilempar? Jadi ibarat lempar sembarang juga bisa kena gitu. Mungkin kalau saat ini kayak itu ya, apa yang segitiga itu namanya? Merang gitu mungkin. Aduh, ada sakit gitu. Ya. Jadi ketika dilempar tuh Balik lagi. itu kena ke orang. Oh, Walaupun dilempar sembarang. tapi tujuannya emang ke sekutu. Sekutu. Ada beberapa parang yang putar jalan sendiri kena terus ada baru runcing juga yang warna kuning tuh. Kalau baris ini hawar kuning, ini jadi senjata paling andalan karena itu pun sama banyak lemparan sembarang tapi kena. Ya mungkin Kang, kesimpulannya pejuang kita tuh
bukan cuma lahir aja ya yang berperang, tapi batin juga berperang ya demi memperjuangkan ya. Kalau mereka dulu pas benar-benar ikhlas untuk kemerdekaan, Nah, itu udah kapah semuanya sama kemerdekaan tuh ya. udah dianggap bisa kalau Makanya Kang lihat dari cerita juga ya, dari sejarah-sejarah itu para pejuang-pejuang kita tuh kalau misalkan lagi apa ya, lagi perang tuh gema takbir tuh Kang dari sini bersautan gitu. Itu nggak berhenti Iya. Gema takbir itu yang mempercayai agama Islam ya. Tapi banyak juga yang non muslim juga kan dari pejuang kita juga. banyak ada yang juga yang dari Tionghoa juga Ada ya. berlaku di pasukan kita juga ada. Banyaknya sih yang sekitar sini yang itu kira itu yang dari masyarakatnya ya, tapi kalau dari luarnya mah kebanyakan yang dari arah Cimahi perbatasan ya. Nah, perbatasan. Batas kota tuh. Kalau sekilas saya membaca juga katanya pejuang kita juga ada bantuan dari bangsa India, benarkah itu? Jadi gini Kang, yang saya tahu dari sejarah tuh ada dari bangsa India, nggak tahu dari Gurkha atau misalkan nggak tahu ya, tapi dilihat dari sejarah itu dari Gurkha. Bangsa India itu sekutu juga. Ya, kan, sekutu juga. Tapi Kang banyak yang berbelotnya. Nah, di sini uniknya agama Islam tuh Kang. Dia apa ya? Yang beragamanya sama kayak kita, dia berbelot Kang. Jadi ada India Pakistan, bukan India yang ini ya, tapi India Pakistan gitu. Keturunan India Pakistan. Jadi sesama Muslim. Jadi dia berbelot. Bahkan kalau misalkan India tuh kebanyakannya makannya dari Inggris tuh ya, kasih daging ayam atau apa. Nah, ada satu momen di mana tentara India Kang pengen mencobain ikan asin ke pejuang Indonesia. Saya pernah tahu itu. Jadi di bangsa India itu pengen coba mungkinnya ikan asin dan digantikan dengan ayam. Itu di barter. Sampai-sampainya kayak gitu. Kalau orang sekarang mungkin asin ditukar sama ayam, wah luar biasa itu. Atau bagi kita. Nah, saya mau tanya lagi nih, pertempuran Jalan Tiga Roda ini dipimpinnya atau di atasnya mungkin ya, ada siapa tuh? Ya mungkin kalau di atasnya mah emang Jenderal Nasution ya. Kalau di atasnya mah tuh. Itu kan sempat diperintahkan dari atasan untuk mundur kan? Ya, itu Dengan kan tujuan apa? itu kan demi ini Kang, demi strategi. Mundur tuh bukan berarti kita kalah, tapi demi strategi gitu. Nah di situ kan awal kita kiprahnya ada Bandung Lautan Api itu di situ. Bukan berarti kita mundur kalah, bukan, tapi untuk menyiasati strategi kita gitu. Daripada bangunan-bangunan kita, gedung-gedung kita menjadi salah satu markasnya dari pihak sekutu, para pejuang tuh tidak ridho, ya udah dibakar aja. Nah, Daripada dipakai oleh tentara sekutu mungkin ya. Dan gini Kang, kota Bandung itu kota yang strategis yang untuk dibuat markas dari pihak sekutu. Karena apa? Karena Bandung kan ini dilingkupi gunung-gunung kan. Ini jadi ya buat markas strategis buat menguasai Indonesia lah gitu. Tempat ekonomi, salah satu sentral ekonominya Bandung. Dan saat itulah terjadi pembakaran di Bandung yang disebut Bandung Lautan Api ya. Dari mana-mana itu ya. Kayak kita dari Malagan Bandung. Ya. Oke, Kang Ahmad ada lagi, Bang Apud? Mungkin kalau buat cerita yang saya tahu emang segitu ya. Kalau misalkan buat cerita sih emang panjang lebar kan. Panjang lebar, kisahnya juga kan 3 hari 3 malam kan. Berkaitan ke jalan-jalan yang lainnya ya? Iya, berkaitan. Kan kalau saya lihat tuh di Sedang Imali depan kita tuh kereta tuh banyak banget. Di sini. Depan kita ini nomor kereta tuh mau dari kita maupun dari situ. Makanya kalau di Bandung Bandung Lautan Api, di sini Bandung Lautan Darahnya Kang sebenarnya mah. Gitu. Banyak banget darah.
dari bangsa kita dan bangsa sekutu. Bisa ratusan ya, Bang? Ya. Bisa ratusan. Enggak bang, ini kalau nggak salah nih, yang konvoynya juga ada 2.000 tentara katanya. Yang Sampai konvoynya 300 kendaraan bermotor kan? 300 tentara bermotor sama kendaraan kombi gitu, kendaraan truk kombi itu. Bayangin coba 2.000 pasukan, 300 kendaraan bermotor dan 300 kombi. Itu pejuang kita dengan giginya. Banyak juga dari masyarakatnya. Soalnya kita sih emang yang berjuang bukan dari pihak TKR atau para pejuang yang masuk akademi atau kayak gitu, tapi masyarakat kita juga ikut ya. Mungkin kita lebih unggul dan lebih ini sebenarnya. Warga Bandung lebih kompak ya. Bagi mereka itu kan salah satu jihadnya mereka. Oke, Bang Apus, sedikit sejarahnya dan buat warga Bandung. Saya yakin tidak semua tahu bahwa di jalan persimpangan Jalan Garuda ini ada monumen perjuangan dulu. Ini untuk penghormatan pejuang kita dulu, dan kenapa ya ini tidak seperti di monumen-monumen lain, sayang kan ya. Dihaluskan lah ya, banyak Ya. karena kadang nggak kelihatan loh kalau di pinggir jalan itu Iya. ada halangan ini. Saya yakin warga Bandung yang melintas ke sini Pohon-pohon. pun tidak akan tahu. Dan satu lagi Om, sebelah situ ada monumen presiden pertama kita kan, Soekarno. Ya, dan sebelah sana juga ada. Sebelah sana juga ada. Jadi seperti ini tuh tengah-tengah, jadi ada monumen juga, ada patung presiden kiri kanan. Ya mungkin untuk lebih jelasnya warga Bandung ya baru aja mengetahui the battle of poker. Nanti kita akan melakukan mediumisasi, ingin lebih jelas mungkin ya dari korin-korin yang ada di sini ya, Bang Ahmad dan Bang Apus. Tunggu aja kisahnya selanjutnya. Udah? Oke sahabat TT, kita akan melakukan mediumisasi untuk memanggil salah satu korin dari tentara sekutu, dan kita akan dibantu Mang Apus dan Bang Ahmad. Kita mulai aja, mudah-mudahan sedikit terkuak sejarahnya dari bangsa sekutu, apa yang diceritakan beliau. Oke Mang Apus siap? Insya Allah siap. Udah, kita bakalan memulai mediumisasi apa saja dari segi mistisnya dari sini ya Kang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ini dengan siapa saya bicara? Anda sudah tahu siapa saya. Boleh mungkin untuk sahabat di rumah belum mengetahui Anda. Siapa Anda? Saya Daniel. Daniel Mananta. Bukan. itu. Oke. Dan dari pihak Ini dari pihak tentara sekutu. Yes, I'm English. Oke, Daniel, kita ngobrol-ngobrol sedikit untuk mengenang dulu pertempuran Poker Week. Sudah Oke. banyak yang saya ceritakan di sini. Ya, seperti apa tuh, Daniel? Sebenarnya
Saya sangat takjub dengan para pejuang-pejuang. Dibuat licik oleh kita. Maksud Anda licik? Supaya melicik benar. Dengan dengan peralatan seadanya bangsa kita bisa memukul mundur bangsa Anda. Siapa bilang? Banyak mereka. Banyak seperti apa? Maksudnya peralatan yang seadanya, senjata. Para pejuang Anda Ya. banyak barang-barang yang rampas dari pihak kita. Senjata dari pihak Anda dirampas oleh bangsa kita. Kami yang akan merampas. Oh, Anda yang akan merampas tadinya. Logistik kami habis Iya. karena perjuangan-perjuangan kami melawan semua sekutu Indonesia. Kenapa tentara sekutu menginginkan kota Bandung ini? Karena tempat kota Bandung hanyalah tempat yang strategis buat markas-markas kami. Pusat perdagangan juga ya. Ya. Dan strategis banget. Tujuan Anda cuma itu? Ya. Dan kami akan membawa semua yang ditahan oleh bangsa-bangsa Indonesia. Maksudnya tentara yang telah disergap oleh bangsa Ya. kita. Anda akan membebaskannya. Itu udah mulai dari pergencatan senjata. Oke, Daniel. Dulu Anda meninggal karena Saya seorang pejuang, bisa disebut saya juga mata-mata. Anda yang memata-matai bangsa kita. Ya, di mana bangsa pejuang-pejuang Indonesia sedang mengadakan rapat, kamilah yang memata-matainya. Dan Anda tertangkap juga di situ ya. Dan kami Ketahuan. Disitulah awal mula terjadinya peperangan. dan kami pun mengakui Kehebatan. prajurit-prajurit Indonesia dan pejuang-pejuang Indonesia. Kenapa Anda tidak tidak mengakui saat itu Indonesia sudah Yes, merdeka, saya kan? mengakuinya. Tapi kenapa Anda masih menyerang kita? Andaikan kau menjadi pejuang yang kalah, apakah kau mengakui kekalahan? Ya, kalau emang kita tidak sanggup lagi, ya harus fight dong. Kita udah kalah. Sportif. Banyak strategi-strategi yang kami buat tidak mempan buat pejuang Indonesia. Nah, itu Anda tahu kan, bangsa kita lebih pintar, walaupun dengan Dan persenjataan secara pun seadanya. saya mengakui semuanya itu tentang hebat. Dan Anda pun saat itu kena bambu runcing, Saya ditembak. dan ditusuk oleh bambu runcing. Nah, Jadi ini kan ketangkap Om. Tadi mata-mata ini, mata-matai strategi kita, ketahuan. Jadi ibaratnya mah diinterogasi lah. Nah, setelah dia ketahuan, dia tanya tujuannya apa segala macam. Situlah mulai benar-benar jadi perang. Makanya beberapa perlengkapan mereka tuh dirampas sama kita juga. senjatanya. Sehari sebelum berperangnya di daerah sini, saya sudah meninggal. Jadi di ini mah nggak sempat ikutan perang. Dia cuma memata-matain. Nah, ketahuan kan, Ah. diinterogasi tadi selesai. Jadi tentara-tentara kami yang mau kesini, khususnya mau memasuki daerah Batu, sebelum memasukinya kami yang memata-matai dan membuka jalan. Jadi awal rencana pasti dari mereka dulu. Kalau udah dapat info ibaratnya baru
Ya ini mah kecolongan, dianya kena duluan, jadi serbu duluan. Oke. Oke, terima kasih Daniel untuk infonya. Mohon maaf kita mengganggu Anda. Dan salam buat tentara sekutu Anda yang telah kalah. Saya mengakui itu. Anda Terima harus kasih waktunya, mengakui kehebatan bangsa kita. Ya. Oke, terima kasih lagi. Salam. Sahabat DT itu salah satu korin dari tentara sekutu yang namanya Daniel, dan kita udah sedikit mengulas kehebatan bangsa kita, dan beliau juga mengakuinya walaupun saat itu persenjataan dari bangsa kita sangat minim memang ya, sangat minim, tapi kita alhamdulillah bisa seperti ini ya, memenangkan. Ini apa? Murah. Sampai sarang saya Ngagegeh di dia. ngagegeh di dia. Kunaon anjeun aya di dia? Iya, teh tunggu kehormatan cik bersihan. Ya. Anjeun nu ngajaga di dia? Hah? Kurang nih pelaku pejuang di dia. Keur ngajaga tubuh ieu gitu. Pesen nanti kuring dia jaga tempat, bersihan ya tempat. Kamu mau ngiring ke pertempuran? Anjeun ngan ngajagi unggul. Hah? Orang inahan di Bekulon, di Dititah ngajaga. sana orang di Bekulon dititahkan dia ngajaga. Emang sempet aya anu rek ngaganggu? Nggak bisa dia. Diruntuhkan sih. Kamari oke ciken nih bahannya yang tabrakan. Ngelingungkeun jelema sih. Emang tujuannya kunaon? Ya lomba tuh. Saya behit dulu garore di Maharani. Kamu kalau baru celaka di dia nya. Jadi anjeun anu ngaieukeun silakan di jalan ieu. Urang mah ngajagaan ya dia. Oh ngajaga nungkul, tugu ieu khusus. Pesen urang ieu rada di beresan, rada di bersihan mana. Nah, ini buat keluarga Bandung dan mungkin pemerintahan juga ya, untuk memperhatikan tubuh ini ya, dan kebersihannya juga selalu dipantau. Karena perjuangan dilakukan pejuang dari sakit Oke, nuhun pisan. Sampai. Ya, itu sahabat DT, tadi tiba-tiba ada yang masuk ke Bang Apud, sosoknya saya juga kurang tahu, dan tiba-tiba dia masuk begitu aja, dan katanya dia itu penunggu dari monumen ini, dan berpesan kepada kita, kepada warga Bandung juga, kepada pemerintahan juga, tolong mungkin tempat ini selalu dibersihin dan dijaga untuk mengenang para pejuang-pejuang kita yang dulu pernah berjuang luar biasa, sangat dahsyat dulu pertempurannya. Mungkin tadi seperti itu ya Kang Ahmad pesannya ya. Oke, terus ya Om. Ya. Jadi beliau minta diurus karena takutnya malah jadi nanti pulang berjalan sering banyak kecelakaan. Itu tuh ada faktor teknis dan non teknis. Iya. Oh, jadi banyak kecelakaan juga ya? Banyak.
apalagi di sini kan ada tugu yang sangat luar biasa. Bersejarah. Mungkin ini bersejarah banget gitu mungkin ya. Setidaknya untuk penerangan dan ya sampah-sampah berserakan juga gitu. Ya, soalnya gini Kang, kenapa sih? Jadi gini ya, kalau yang saya pikirkan tuh kayak gini. Perjuangan bangsa Indonesia dari zaman dulu ya, yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu cuman dikasih penghargaan kok sekecil gini gitu. Kenapa enggak yang selalu kayak Bandung Lautan Api megah atau apa gitu kan, kayak Tegalega gitu. Ini kan. mungkin sedikit salah satu mungkin ya untuk memperingati mungkin. Tapi setidaknya sih ada apa ya, ada apresiasi, apresiasi, walaupun segini juga. Ya mungkin kalau saya sempat baca juga emang dari pihak kita dulu pernah mengajukan ke pemerintah untuk lebih lebih ditingkatkan lagi, untuk diperhatikan lagi, dan mungkin dulu bukan di sini diajukannya di perbatasan. ya di pertigaan ya. Di pertigaan perbatasan Kota Bandung dulu emang udah diajuin dibikin dari sana, cuma nggak tahu sampai hari ini belum ada gitu. Mungkin besok-besok ntar di situ kan. Ya mungkin buat request kepada pemerintah nih supaya apa ya, mengenang jasa-jasa pejuang-pejuang ya Kang ya. Nah, sahabat DT, kita udah tadi memanggil salah satu korin dari Tentara Sekutu, dan kita akan coba memanggil dari korinnya bangsa kita. Seperti apa tanggapan dari bangsa kita dan ceritanya. Oke, kita langsung aja mediumisasi. Maaf siap. Siap Kang, tapi rada berat ini teh kepala, enggak apa-apa ya. Paksain aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mungkin sedikit agak berisik karena kita pas perempatan jalan, masih banyak kendaraan ya yang lalu lalang. Assalamualaikum. Sampurasun. Di atas geningnya. Alhamdulillah Abah Damang. Sarang Parosadi. Biasa disebut apa itu Mamang Rosad. Sang Rosad mah ada tukang bakso. Bingsia Abah Edita dirinya. Pareto urang ngajieun hiji kumpulan di ruangan. Hayang naonnya, hayang ngarapat ke dieu kumaha perbatasan teh ngajaga si ngehet ngadon kalah ka ngalawihan deui geus puguh aya batasna senjata teh. Ulah asup ka dieu, mun asup ka dieu wayahna nyawa taruhan. Jadi niatnya meureun hayang ngabebat kabeh badannya. Emang gitu. Hayang ngekuasai kabeh. Emang gitu. Bareng ada unggal mulai teh saacan kejadian oge ieu. Aya we cing gede wae mah. Sora bedial teh. Di beh kulon, beh wetan, beh kalian aya we kadenge teh. Gitu. Mung di atasan nyata ti Jenderal Nasution. Anek make ciri naon ya mun di perang pertempuran di dieu geus we Dimulaina gitu maksudnya. si Edi bagus Adi teh ku tembakan we tembakan ti urang, lamun tembakan ti urang berarti meletuk sok kalamar cenah mulai terus ejen ulah wakaya cenah kitu tah. Untung eta mah jang pas urang berunding, pas urang rapat kaburu nu tadi si Daniel teh kapangi padahal geus mateng-mateng gitu orang teh ngarapatin rencana teh strategi teh. Tapi eta sempet dibocorkeun ka pimpinan atau ku si Dani? Teu kaburu beunang. Kapangi heula. Pinternya bangsa urangnya. Eta kumaha jalan ceritana duluna?
Jadi kan ya tentara sekutu ya mereka datang ke dia ke kota Bandung kayak ngajadikan markas kota Bandung gitu teh. Nah, Datang ke TV dia di Bogor, di Jakarta kan dia melewat jalan dia. meureun di jalan coba pejuang-pejuang kayaknya di jalan di Jakarta kan dia teh jang kabeh pejuang teh cing parembakan meureun logistik di jalan malah eta beak mas beak video pisan ai logistik pejuang-pejuang urang keur loba keur bejena loba. Manehna teh hayang ngarampas logistik para pejuang kurang gitu kan. Daripada ayeuna logistik pejuang urang dirampas yang geus we darkeun perang. Tapi eta bagian strategi teh di perjalanan Acan. Bogor. Aijang maranehna mah strategi tapi di bangsa pejuang-pejuang urang mah eta teh can asup strategi. Da urang mah ngastrategikeun teh jang ngabatasi jalan kegiatan senjata atau batas. Jeung ngastrategikeun di jenderal di lingkungan urang di Nasution. Segante dari bagian strategi di bangsa orang dimulai di jalan kene dipargat itu supaya si peluru Ya ya. nya nu kamari nu diomongkeun urang anu tukang budak warat anu nganter-nganterkeun surat. Hizbullah. Manehna apal para pejuang sekutu erek asup ka kota Bandung kabeakeun logistik pas pisan perbatasan eta nya meureun ai urang kalaparan mah wayahna we kumaha meureun. Sebenarnya mah di urang ge geus aya bareto jalma-jalma anu hari di bangsa-bangsa India geus datang di tapi eta mah ning panyata kada perang aya tetes nah hayang iluan we Saat itu India. Jadi hani ikut bergabung lagi. oh itu yang tadi kita omongin mungkin Kang Ahmad dari bangsa India karena mungkin muslim sama mungkin ya. aya nu menarik kos kamari nu diobrolkeun gani kuatkah hayang ngadahar asin sanya Ya, anu tukeran asin jeung ayam gitu. bener tadi cek si Ujang ieu ngadedenge si kuring bangsa-bangsa urang mah ngajuangkeun ieu Indonesia teh lain saukur kulahir unggul dinu jero batin dinu ilmu kahikmahanan oge diparake ku logika manya tadi cek si Ujang nu ngaran arit bisa ngapung anu ngaran bambu runcing bisa ngabledukeun teng wajah Dasuk akalnya. nggak suka. Pokoknya mah iya di dia teh tempat tuh paling sejarah, tempat tuh paling maha dahsyat. Di mana perang di dia salila tilu penting bahkan deui. Sebenarnya eta teh menuju ke kemerdekaan tapi geus merdeka oge anger we. Maranehna macan mengakui Karena can puas teh ya. otaknya kota Bandung teh jenderal kudu di bumi hangus. Jika bakal Bandung lautan api teh nyaeta arasuna tentara-tentara sekutu di dieu. Jadi keur baheula teh bangsa urang teh hubungan barenya disebutna Jenderal Nasution teh di titah mundur gitu nya strategi meureun. Eta mundur eta lain ngakui kekalahan tapi jang strategi Ya. sadayana. Nah eta nu disebut mungkin cek tentara Sebenarnya sebenarnya. sapoe sajan Bandung lautan api jika nu sepi pada hama raya diarungsikeun ku tentara-tentara nu lain, ku pejuang-pejuang nu lain, warga teh geus dititah ini. Selatan ya. Dan saat can Bandung lautan api loba masih kene di tentara anu ditinggalkeun anu ngajagaan
bisi buyar ke strategi nanti jenderal. Apik bisa neta jenderal mah merek perintah teh. Ulah nepi ka bocor ka mana-mana asuh. Eta ngalibatkeun si eta sebudak ora eta. Eta apa ngaranna saha? Sebulo. Eta anjeunna kan anu bunuh diri di tank. Kumaha itu? Ini nama perjalanan perjuangan nu aya di pertempuran Garuda sing dijadikeun PPO ka urang yang perjuangan urang teh cat beres nepi ka akhir. Mudah Sing dimulai ku batur kabehanana yen bangsa urang teh merdeka lain ku saukur tanaga hukum tapi batin pikiran kabeh ngaharani. Mudah-mudahan mungkin bangsa orang anu dulu berjuangnya Bunga sing kuring mah aya nu bisa ngikiekeun jeung ngamumulikeun dia. ya. Mantap kamari diundang oge teh hese sing kuring. Karena simkuring teh hayang mere mungkin kan nya ka warga Bandung nu zaman ayeuna mungkin kan apa ya perjuangan bangsa orang baheula teh seperti kumaha. Bahkan saya sendiri baru tahu gitu. karena mudah-mudahan acara ieu biasa jadi ngarojong lah supaya pada nyeling aja pada apal pada ingat supaya kebarengan lah ngejagina kumaha Ini nama perjuangnya. Erek menang kumaha engke nu penting urang geus berjuang. Oke, mungkin hatur nuhun Mbah Rosadi sada acana tos kawagel ku abdi di ulam ka dieu merenya. Mungkin untuk warga Bandung kesana Mbah Rosadi supados kumaha ieu tugu ieu Intin namun di masalah tubuh mah boga pemikiran dewasa masing-masing kudu dikumaha-kumaha. Oh atuh hari kitu mah nya haturun pisan tos berjuang kanggo bangsa Indonesia khususnya meureun warga Bandungnya sampai ka ayeuna Bandung seperti ieu. Mungkin teu ayana peperangan eta kapungkur duka kumaha Bandung ieu teh nya. Haturun pisan salam kasadayana tentara-tentara urang anu kapungkur berjuang Sampurasun. sampai. Oke, sahabat DT, seperti itulah tadi dari tentara pejuang kita Koringnya ya. Dan tadi beliau juga meminta kepada kita berpesan mungkin ya untuk selalu menjaga kota Bandung ini dan memeliharanya. Mungkin Kang Ahmad Gak mau tahu gitu apa gitu tadi pas mediumisasi atau gimana? ini yang terakhir memang karena yang terakhir lumayan agak Jadi gini Kang tadi teh. luar biasa tapi akhirnya tuh kayak sedih gitu. Ya, tadi tuh saya sempat mediumisasi dan saya dibawa oleh alam sadarnya. Saya seperti dilihatkan Kang perjuangannya bangsa dulu pejuang kita tuh kayak gini nih. Nih teman saya tuh ditembaknya di sini, matinya di sini karena ini langsung jadi ke gini ya perjuangan Barreto teh gitu kan. Nih saya di sini nih ditembaknya nih atau ditusuknya atau di gimana. Jadi gitu tadi saya waktu itu. Jadi kayak yang diperlihatkan gitu. Cuman ini nggak ada lapangan sebenarnya Kang. Lapangan luas kayak lapang bola gitu lah. Luas gitu. Nah di situ ada kayak patok-patok titik-titik merah kayak gitu. Gitu. Kayak ada patok-patok gitu. Nah, yang terus tadi saya sempat ngelihat ada tentara-tentara Inggris, nggak tahu 2 atau 3 orang itu yang apa ngintil tuh, yang masuk gitu ya. Itu kayak apa ya? Ada kayak menara. Di sebelah sana itu ada menara yang mungkin sekarang mau buat ngelihat apa mata-mata atau takut apa gitu dari perbatasan.
itu ketahuannya tuh sebenarnya dari situ Kang. Nah dipakai laporan lah ke yang rapat-rapat. Kalau bahasa Sundanya mah kade bisi aya mata-mata kadinya gitu tah. Dia mah ya mungkin pasarotnya. mungkin kayak gitu. CCTV mungkin untuk sekarang. Kalau sekarang CCTV, kalau dulu kan mungkin masih pakai menara yang dari kayu itu kan, mungkin masih ada gitu. Pakai kayak ini mungkin teropong. Nah di situ saya merasa prihatin dan merasa sedih ya. Tapi dia tuh sempat bilang kayak gini, alhamdulillah Jang sakieu oge kurang mah berjuang. Tapi ayah hasilnya nih, orang ayeuna bisa kene anak cucu orang teh bisa kene ngemerdekakeun gitu. Eta. Kang Ahmad ada pesan dulu? Ya paling kan dengan acara kita ini kan rangkaian dari Palagan Bandung ini sebenarnya mengungkap banyak hal yang sudah diketahui, kayak mulai dari kemarin Waringin, Ya. terus Lengkong. Kawau, sekarang Garuda, nanti berakhir di puncaknya Bandung Lautan Api. Itu kan yang dikenal banyak orang cuman Bandung Lautan Bandung Apinya Lautan ya. Apinya aja, tapi tidak rangkaiannya nggak banyak Rentetannya yang belum tahu. tahu. Justru Bang. saya juga sebenarnya baru tahu loh kalau misalkan di sini ada pertempuran yang Iya, lebih iya. dahsyat gitu ya. Saya juga baru tahu sebenarnya. Kayak yang kemarin ya, yang dibilang oleh apa? Yang konsep kita kan di Cikawao, di Lengkong, bahkan ada yang ntar mungkin ya mungkin belum Kedepannya beres ya. ya kita segmen Masih ada segmen seri segmen palagan-palagan yang lainnya mungkin ya. Dan ini semoga ini tuh kayak menjadi banyak pengingat. lah, banyak diketahui. Mungkin sebagai edukasi orang-orang sekarang lah ya. Oke, Kang Ahmad, Mang Apud, terima kasih. Kita udah melaksanakan tadi bincang-bincang mungkin ya. Buat sahabat TT, terima kasih untuk menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Mungkin cukup segini aja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan mungkin mohon maafnya juga ini karena kita di pinggir jalannya jadi agak berisik ya Kang ya. Ya, oke. Dan kita tutup aja sampai di sini. Jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kita dari seri-seri palagan yang lain. Dan tak lupa kita ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.